Kalau kita lihat keseharian Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul itu memberikan atau memberi petunjuk yang sangat-sangat luar biasa kepada kita dan bisa kita ikuti, boskan. Bisa kita ikutin. Ternyata contoh gini. Rasulullah SAW ketika Isya, karena kan kita bahas Isya dulu nih. Isya, Nabi SAW itu tidur, ya, tidur, habis Isya tidur. Di luar ini sekarang, karena sekarang konteksnya kita mabit, lain cerita. Ya. Jadi ternyata tidur itu ya bisa membuat tubuh kita tuh terrelaksasi, mengalami relaksasi luar biasa. Gula darah bisa turun, hormon stres bisa turun. Maka salah satu cara Allah Subhanahu wa taala di perang Uhud, saya lupa itu, itu adalah ditidurkan sama Allah untuk menghilangkan ketakutan mereka. Ya, tidur itu cara paling mudah untuk menghilangkan kecemasan. Ya. Tapi yang luar biasa apa? Yang luar biasa adalah malam kayak begini. Jadi Allah memberikan firman-Nya kepada kita. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kepada Allah di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran adalah benar, kata Allah. Ada pagi, ada malam, ada siang, ada sore gitu kan. Ada matahari pagi, ya. Kayak begini. Kenapa ada malam? Ya, malam itu fungsinya apa? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam surat An-Naba, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, dan kami jadikan malam sebagai waktu istirahat, kata Allah, sebagai tidur. Maka di situ kuncinya apa? Kuncinya Rasul mengajarkan kepada kita bahwa malam itu ya bukan lagi waktu untuk banyak makan. Kalau mau makan silakan makan, tapi tidak banyak. Ya. Kenapa? Malam waktunya untuk bersih-bersih badannya, untuk rehat. Jadi malam jangan banyak-banyak makan lagi. Yang sudah makan tadi nggak apa-apa. Yang sudah 2 kotak nggak apa-apa juga. Sudah masuk mau diapain kan? Jadi malam bukan waktu yang kita perlu banyak untuk makan. Ya. Dan ternyata memang ketika seseorang itu, kalau Anda pernah mungkin baca, salah satu cara terbaik atau cara terbaik untuk meriset badan kita itu adalah memperbaiki pola tidur. Tidurlah pada pola-pola tertentu atau pola-pola yang disampaikan atau diajarkan oleh Nabi SAW. Contoh malam kayak begini nih. Pada Isya tidur, nanti malam bangun. Bagaimana cara untuk men-setting hormon atau mungkin alarm badan kita? Gampang. Alarm badan kita itu bisa tersetting dengan doa. Jadi kalau malam Anda mau bangun, ngomong sama Allah, ya Allah, bangunkan aku nanti malam ya Allah. Nanti Allah akan bangunkan. Sebelumnya apa? Baca dulu Al-Quran. Maka sebelum tidur kan kita biasa disunahkan membaca zikir. Ya. Al-Quran juga disunahkan baca. 2 surat yang biasa kita disunahkan untuk dibaca waktu mau tidur malam. Yaitu apa? Surat Al-Mulk sama Sajadah. Baca aja terus itu. Nanti malamnya bangun. Gitu. Saat itu nanti tubuh kita sekalian akan mengalami atau terjadi peningkatan namanya growth hormone. Growth hormone itu adalah hormon yang sifatnya memperbaiki sistem secara umum. Ada kanker, dia bisa, ada sel kanker yang mau tumbuh, dia akan makan, ya, atau sel-sel yang rusak dia makan. Itu munculnya saat malam, hanya malam terutama. Ya, maka tadi saya katakan malam itu istirahat, jangan banyak aktivitas. Ya. Jadi kalau yang misalkan kerjanya shift gimana? Tetap usahakan malam itu bisa tidur. Jangan terus-terusan bangun. Ya. Kemudian apa lagi? Malam terjadinya penurunan suhu tubuh kita. Suhu tubuh turun malam hari. Ya. Suhu tubuh turun otomatis, nanti kita lihat pada siang. Suhu tubuh turun otomatis kerja jantung pasti akan ringan. Jadi berbekam itu lebih baik tidak malam hari. Kenapa? Karena bekam itu lebih mengeluarkan panas, ya, energi. Jadi bekam itu ilmuwan memang tidak disebutkan secara spesifik di hadis Nabi SAW. Tapi ilmuwan menyebutkan bahwa berbekam itu paling baiknya kapan? Siang. Waktu matahari lagi panas-panasnya, nah berbekamlah saat itu. Karena kalau bahasa mereka tuh darah kita lagi bergejolak. Jadi berbekam itu siang hari paling baik. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka ambil faidah atau fadilah di situ. Contoh, Nabi bersabda bahwa berbekam, ya ada yang mengatakan hadis sahih, ada yang mengatakan hadisnya hadis lemah, tapi tidak apa-apa, kita pakai untuk urusan bukan ibadah nggak apa-apa. Tapi Nabi menyatakan bahwa
berbekam pada tanggal 17, 19, atau 21 itu bisa menyembuhkan penyakit. Kata Rasulullah. 17, 19, 21 tanggal tahun Islam ya. Dengan sebelumnya kan kita dibersihkan dulu dengan 13, 14, 15-nya kita disunahkan untuk puasa Ayyamul Bid. Gitu. Jadi berbekam itu bagusnya saat siang hari, paling bagus. Sebelum bekam ngapain? Tidur. Kan gitu kan? Maka ada sunnah qailullah kan? Ya, qailullah itu tidur siang. Ya, jadi tidur siang gak usah lama-lama. Kalau Anda mungkin istirahat setengah 12-an, kita sekarang zuhur kan 12 kurang 10 lah katakanlah, tidur 10 menit, 5 menit cukup. Dan tidur di waktu itu adalah tidur yang paling baik untuk memperbaiki fungsi enzim badan kita. Itu yang pertama. Secara syariatnya, secara syar'inya, maka Rasulullah menyatakan bahwa tidur siang adalah tidur untuk persiapan bangun malam. Jadi kalau mau bangun malam, maka tidurlah siang. Jadi kalau siang-siang itu Anda masih ada kesempatan tidur, tidur aja di musola sebentar. Ya. Seperti itu, ya. Jadi kemudian kan kita malam bangun. Jadi saat malam bangun itu sebenarnya tubuh kita kan tadi kan bahasanya kan terresetting semua, terreset. Jadi kata laptop itu lagi error gitu kan, kita pencet tombol on off-nya lama nanti mati. Nah, begitulah proses tidur itu membuat kondisi itu semua. Malam harinya Allah bekali tubuh kita ya saat malam itu jam-jam 1, 2, 3 itu lagi tinggi-tingginya hormon si growth hormon tadi. Maka jangan pernah kehilangan momen itu ya. Untuk apa? Untuk bergerak. Di malam itu kan kita disunahkan untuk sholat kan. Dan sholat adalah gerakan stretching dan relax yang paling baik. Sholat. Bagaimana sholatnya? Sholatnya sebagaimana sholat Nabi SAW. Ya, rukunya, sujudnya, takbirnya, takbiratul ihramnya, seperti itu. Ikutin semua. Ya. Malam tuh terus kita bangun kan. Habis itu kalau Anda ada kesempatan tidur menjelang subuh, tidur sebentar. Itu tidur baik. Itu tidur yang bagus itu. Rasulullah biasanya antara subuh sama azan subuh sama iqamah subuh itu beliau tidur. Tapi tidur Rasulullah itu kan tidak seperti tidur kita. Ya, ada beberapa riwayat menyebutkan beliau tidur sebentar. Jadi tidurnya itu sebelum subuh. Ya. Ba'da subuh jangan tidur. Karena tidur ba'da subuh adalah waktu di mana jantung kita lagi, jadi kondisi udara saat kita berusaha saat itu ya, di waktu subuh sampai syuruk atau duha itu, duha itu ya 2 jam atau satu jam lah, mengatakan setengah jam, 1 jam kurang lebih seperti itu setelah subuh. Itu jangan tidur waktu itu. Ya, kalau Anda pengen tidur tetap udah ngantuk banget, usahakan jangan berbaring, biarkan tidur dalam kondisi berzikir, duduk. Sebab apa? Banyak terjadi serangan-serangan jantung ya, atau kelemahan-kelemahan jantung itu di pagi hari kayak begitu. Jadi pagi jangan tidur. Ya. Dan itu salah satu tidur yang bikin blow on. Iya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti itu. Jadi tidur yang bikin bodoh itu tidur ba'da subuh. Ya. Selain bikin bodoh, apalagi rezekinya ya, dikurangi sama Allah. Kenapa? Karena malaikat waktu itu lagi sibuk-sibuknya bagi-bagi rezeki dari Allah gitu kan. Dia malah tidur. Ini kan nggak sopan namanya. Jadi kalau Anda pergi buat sekalian, jadi salah satu tipsnya saya, kalau Anda pergi musola, misalkan tuh masih dekat rumah. Nah, kan ada doa malaikat di pagi hari kan. Yang malaikat itu mengatakan, ya Allah berkahi orang yang bersedekah hari ini, pagi hari ini. Maka subuh itu jangan pernah kehilangan momen untuk bersedekah. Datang ke masjid bawa uang, mau 5.000, 10.000, 100.000, pokoknya kencelin ke masjid, niatkan untuk sedekah karena Allah. Maka dapat doa malaikat. Ini itu dikerjakan tiap hari, nggak bisa sekali-sekali. Karena doanya itu setiap hari. Gitu kan? Ba'da subuh. Ya, ba'da subuh. Bagusnya seperti itu. Kemudian setelah waktu syuruk masuk ya, kalau Anda bisa ketemu syuruk, sholatlah syuruk tadi. Saya kira mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya pahala dari sholat syuruk itu. Ya, kata Nabi SAW, pahalanya sempurna umroh gitu kan. Ya, kalau bisa syuruk itu dari mulai subuh sampai ke terbitnya matahari. Sekitar sekarang kan subuh jam 4 lebih 11.
Syuruk itu kurang lebih sekitar jam setengah 6 lebih 10-an lah. Kurang lebih 5.40, 5.45 lah kurang lebih. Ya, sholat waktu itu. Nanti habis itu apa yang dikerjakan? Jadi dari mulai subuh itu sampai ke syuruk ngapain? Kalau nggak zikir pagi, baca Quran. Zikir pagi itu bro sekalian. Zikir yang luar biasa, yang disebutkan bahwa para ulama, saya baca di beberapa kisah-kisah itu, subhanallah, itu yang menyebabkan umat Islam waktu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu bisa memenangkan istana Madinah itu salah satunya karena zikir pagi mereka yang luar biasa. Zikir pagi. Maka jangan pernah kehilangan momen zikir pagi itu.